Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi sedikit mengenai arah dari pendataan dan bagaimana nasib tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Bagaimanakah nasib kedepannya di tahun 2023? Dikarenakan menurut informasi yang kita baca sekarang, yaitu di akhir 2023 nanti, yaitu 28 November, yang ada bekerja di instansi pemerintah yaitu hanya dua. Yang pertama yaitu tenaga ASN, yang kedua yaitu tenaga P3K. Yang lainnya dikemanakan? Sekarang karena banyak sekali tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah dengan berbagai jabatan. Ada jabatan dari kecil sampai besar. Dari kecil contohnya dari penjaga sekolah, sopir, tenaga kebersihan, dan tenaga penjaga kantor dan lainnya. Dan di tahun 2023 nanti mereka semua ini apakah dirumahkan ataupun diangkat sebagai tenaga P3K ataupun diangkat sebagai tenaga ASN di instansi pemerintah. Dikarenakan ada beberapa informasi mengenai, yaitu ada beberapa golongan tenaga non ASN yang memang tidak bisa diangkat sebagai PNS ataupun P3K. Ini menurut informasi yang kita dapatkan, yaitu dari airbandung.com, ada 7 golongan tenaga honorer tidak diangkat menjadi CPNS ataupun P3K tahun 2022. Ini daftar yang dialihkan ke outsourcing ataupun dialihkan ke pihak ketiga. Ini ada beberapa tenaga honorer yang memang tidak bisa untuk diangkat menjadi ASN ataupun P3K. Jadi mereka ini akan dialihkan ke pihak ketiga ataupun ke tenaga outsourcing. Baik, kita lihat siapa saja yang memang tidak bisa untuk diangkat sebagai tenaga P3K. Tidak semua honorer dapat diangkat menjadi CPNS ataupun P3K. Ada 7 golongan non-ASN yang akan dialihkan menjadi outsourcing dan tidak diangkat menjadi CPNS ataupun P3K. 7 golongan tenaga honorer yang dialihkan menjadi outsourcing tersebut tidak dapat melakukan pengisian pendataan non-ASN di link pendataan non-ASN bkn.go.id sebagaimana yang diinstruksikan oleh pemerintah di dalam surat Menteri PAN RB nomor sekian 2022 pada akhirnya, yaitu berarti ada 7 jenis ataupun 7 golongan tenaga honorer yang memang tidak bisa diangkat ataupun dialihkan ke PNS ataupun ke pegawai P3K, dan mereka ini tidak bisa melakukan pendataan yang dilakukan di situs BKN yang sedang beredar saat ini, yaitu semua tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah tidak bisa melakukan pendataan di situs BKN yang sudah disebarkan. Karena ada 7 golongan honorer ini tidak bisa melakukan pendataan. Siapa saja 7 golongan tersebut? Kita lihat siapa saja 7 golongan tenaga honorer yang akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing dan tidak dapat diangkat menjadi CPNS ataupun P3K. Tenaga honorer yang saat ini aktif bekerja di lingkungan instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, pada tahun 2023 akan dihapus. Berarti sama, yaitu tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah maupun pusat dan daerah
pada tahun 2023 kalau tidak salah 28 November ini akan dihapus ataupun tidak bisa bekerja lagi. Aturan tersebut tertuang dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terjadi dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai tanggal 28 November. Berarti tenaga honorer yang saat ini didata bisa bekerja sampai dengan tanggal 28 November 2023. Kalau diangkat sebagai P3K yang melanjutkan pekerjaannya, kalau memang tidak diangkat sebagai tenaga P3K, maka mereka akan dirumahkan ataupun akan istirahat karena aturan sudah ada PP nomor 49 tahun 2018. Jadi ada 7 golongan tenaga honorer yang memang dialihkan ke tenaga outsourcing ataupun ke dalam pihak ketiga. Contohnya yaitu salah satunya dari 7 golongan tersebut, Badan Kepegawaian Negara menyebutkan bahwa ada beberapa honorer yang bisa dialihkan menjadi outsourcing. Secara pengaturan untuk sistem upah dan gaji tenaga outsourcing nantinya dibebankan pada instansi yang mempekerjakannya. Kita lihat siapa saja yang memang dialihkan ke tenaga outsourcing. Kita lihat. Lalu siapa saja tenaga honorer yang akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing? Yang pertama yaitu pegawai Badan Layanan Umum. Yang pertama yaitu tenaga layanan umum. Yang kedua yaitu pegawai Badan Layanan Umum Daerah. Yang ketiga petugas kebersihan. Ini ketiga yaitu petugas kebersihan. Dan yang keempat yaitu pengemudi ataupun sopir. Yang kelima satuan pengamanan ataupun dalam bahasa lainnya security ataupun satpam. Yang keenam, jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing ataupun memang jabatan-jabatan lainnya yang memang sekarang ini dibayarkan memang dengan dari pihak ketiga. Yang ketujuh, pegawai dengan SK di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN. Yang ketujuh ini yaitu yang memang pegawai ataupun tenaga non ASN yang sedang bekerja tetapi belum bekerja 1 tahun ataupun minimalnya belum bekerja 1 tahun, yaitu per 1 tahun yaitu 31 Desember. Tidak memiliki SK minimal yaitu 31 Desember 2021. Contohnya di kontrak ataupun diangkat sebagai tenaga non ASN di tahun 2022 baik di bulan 1 ataupun bulan 2 dan seterusnya. Itu mereka tidak bisa diangkat ataupun tidak bisa dijadikan sebagai tenaga ASN ataupun P3K, maka beliau akan dialihkan ke tenaga pihak ketiga ataupun pihak outsourcing. Inilah 7 jabatan ataupun 7 golongan non ASN yang memang tidak bisa dijadikan sebagai tenaga ASN dan P3K di tahun 2023. Maka mereka akan dialihkan ke pihak outsourcing ataupun ke pihak ketiga. Nanti pihak instansilah yang membayarkan gaji mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, hanya sekian yang dapat saya berikan informasi mengenai tenaga honorer yang memang tidak bisa diangkat ataupun dijadikan tenaga ASN dan P3K di tahun 2022. Maka mereka akan dialihkan ke tenaga outsourcing. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.